saya sedang bersama Mbak Evi S. Chandra. Beliau adalah Ketua Umum PNP, Gerakan Generasi Z Indonesia. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu generasi Z-nya, kemudian profilnya Mbak Evi sendiri, dan harapannya ketika kita sudah bergabung di generasi Z. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Evi Chandra. Saya ketua dari Generasi Z Indonesia, Gerakan Generasi Z Indonesia. Mungkin kalau yang belum tahu tentang Gen Z ya, kita singkatnya Gen Z. Gen Z ini dilahirkan, dideklarasikan waktu itu Pak 20 Mei 2020. Dan itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan. Berarti kalau kita lihat perjalanan baru 2 tahun ini ya. 2 tahun. Nah, selama kegiatan 2 tahun apa aja? Gen Z ini di awal kan memang kita lahir pada saat pandemi. Jadi memang mau tidak mau kita banyak sekali kegiatan dilakukan secara webinar, secara online. Dan mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya di website kita di genzindonesia.org. Di situ ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan dan juga di IG kita. Jadi selama ini kegiatan yang sudah kita lakukan adalah webinar secara online dan itu mendatangkan narasumber yang kompeten Pak. Kalau kita lihat kan namanya Gen Z, nanti Z. Ya. Apa sih yang melatar belakangi kok pakai Z itu? Z ya, mungkin kalau kita lihat latar belakang ya sekarang mundurlah bagaimana anak-anak sekarang itu dilahirkan yang tahun 95 dan 2010 itu merupakan bonus demografi tertinggi ya yang saat ini untuk Indonesia itu luar biasa. Dan kami ini khususnya para yang mencetuskan hal ini melihat bagaimana supaya anak generasi Z ini bisa bersinergi dan bisa menjadi generasi emas lah di Dan kita siapkan ya untuk Betul. 2045 dan disiapkan ya. itu bukan sebagai generasi Z yang biasa tapi sebagai seorang pemimpin, leader itu yang kita tunjukkan di tahun 2045 tadi. Sebagai Indonesia emas ya. Betul, Indonesia emas. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan apa nih Mbak Evi? Kegiatan Gen Z sendiri selama pandemi ya, ketika tadi tanggal 20 Mei 2020 ya. Apa kegiatan ketika masih pandemi dan sekarang sudah mulai bolehlah kita walaupun tetap menjaga protokol kesehatan untuk masyarakat khususnya di komunitas Gen Z itu sendiri. Sebelum itu mungkin bisa cerita. Ya jadi seperti yang tadi saya sampaikan, selama online ini kita kan webinar dan webinar itu juga kita mendatangkan narasumber. Jadi teman-teman kita, jadi Gen Z ini sendiri berada di hampir seluruh provinsi. Ya jadi karena ya itu mungkin di balik pandemi itu orang bilang kan itu musibah, tapi kami mendapatkan dalam arti barokah di situ. Kenapa? Karena dengan teknologi yang lumayan sudah mulai dikenal oleh generasi Z, kita bisa mengumpulkan dari seluruh Indonesia, bahkan ada hampir di 13 negara yang kita sudah lihat. Jadi teman-teman Gen Z itu ada yang di Amerika, ada yang di Korea, ada yang di Turki. Nah, terus selama ini ya kita karena bicara webinar, tentu pelatihan-pelatihan itu dilakukan melalui webinar dulu Pak. Tapi kembali lagi sekarang sudah mulai mau ada sudah ada kelonggaran lah, kita arahkan mungkin nanti webinarnya secara hybrid. Jadi bisa secara offline dan bisa secara online. Dan pelatihan-pelatihan itu juga insya Allah akan selalu kita lakukan. Harapan ke depan untuk generasi Z yang mungkin sekarang usianya sekitar 15-20 ya. Kalau kita hitung dengan 2045 ketika masa dia karir ya 40-45. Harapannya Pak ke generasi Z ini? Tentu seperti yang tadi sampaikan, harapannya adalah mereka menjadi generasi yang menjadi leader ya Pak. Dan kita kan memang persiapan dia jadi pemimpin. Nah di generasi Z juga kita sudah mulai arahkan bagaimana mereka bisa menjadi leader-leader di organisasinya. Leader dia mungkin secara skop kecil dulu. Mudah-mudahan sih nanti 2045 mereka bisa jadi leader di negara kita. Nah, bagaimana nih Mbak Evi ketika ada generasi Z yang ingin bergabung dengan kita kemana, mungkin ada wadahnya atau kontaknya siapa gitu? Jadi untuk teman-teman semuanya bagi generasi Z sebetulnya tidak ada syarat ya, tidak ada syarat khusus. Yang penting memang kita ingin sama-sama memajukan. Jadi kalau teman-teman mau bergabung dengan kami, silakan bisa masuk di website kami di www.genzi
Z ya, jadi Gen Z Indonesia. Gen Z Indonesia. genzindonesia.org. Di situ nanti Anda silakan klik gabung, itu otomatis nanti ada G-Form yang bisa ya identitas kita. Karena kan kita harus saling berkenalan, saling memahami. Mudah sih seperti itu. Dan oh ya satu lagi Pak, IG kita jangan lupa genzi.indonesia. genzi.indonesia. Iya, kalau di IG kita. Jadi Bisa di-follow. bisa setelah teman-teman generasi Z ini menonton video kita, bisa langsung daftar ya. Bisa Pak, bisa. Ada kontak personnya nih? Ada. Kalau kontak person sih boleh nanti langsung ke saya di 0877 1 triple 4 bahkan 5-nya 4 kali 848. Saya ulangi ya, 0877 1 5-nya 4 kali 848. Nah itu untuk kontak personnya. Nah pasti ada yang nanya juga sih Pak, kenapa sih saya harus gabung dan generasi Z? Iya. Pasti nanya ya, benefitnya apa? Yang pertama tentu benefitnya adalah link kita semakin luas. Iya. Karena Genzi ini dari seluruh Indonesia bahkan dari luar Luar negeri juga ya. ada. Terus yang kedua kita akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, webinar ya. Pelatihan pun kita bukan pelatihan asal kumpul saja, tapi pelatihan dari orang-orang narasumbernya memang kompeten di bidangnya. Dan jangan lupa nih di beberapa ya kegiatan yang akan datang pasti akan ada pelatihan yang luar biasa. Nanti Nah, ini ada selalu pertanyaan gabung. Ihsan. Mbak, bayar nggak sih kalau kita masuk ke komunitas Genzi itu sendiri gitu? Tidak ada bayaran, tidak ada istilahnya pungutan apapun. Iuran Yang semacamnya. Yang penting memang kontribusinya apa? Kontribusinya adalah semangat dan tentu mempunyai motivasi untuk maju. Nah, bagi teman-teman yang kurang beruntung, kalau bahasanya dengan disabilitas, Nah, netra atau daksa atau bisu, bisa nggak masuk Mbak? Jangan-jangan orang yang normal nih, Baik. yang seperti kita ini. Oke, baik. Jadi yang namanya generasi Z itu tidak ada membeda-bedakan. Semua kalangan bisa masuk ya, yang penting memang tadi lahiran tahun 95 sampai 2010. Dan alhamdulillah kita juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman kita yang tunanetra, yang difabel ya. Dan Disabilitas, bahkan ya. juga bukan hanya disabilitas, mungkin yang tidak beruntung tidak sekolah ya, putus putus sekolah. sekolah. Bahkan mungkin mohon maaf mungkin ada apa ya dibilang narapidana atau apa juga bisa sebetulnya ya. Dalam arti yang pasti generasi Z itu adalah kelahiran tahun 95 sampai 2010 dan mereka bisa gabung di sini. Dan nanti juga kita sebentar lagi akan mengadakan kegiatan yang nanti berkaitan dengan difabel ini. Iya. Yang pasti kegiatan di Genzi semuanya positif ya. Positif, Dan Pak, untuk pasti. negara dan bangsa kita. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi para generasi Z? Mungkin, oke, ini closing statement untuk teman-teman generasi Z Indonesia. Mari sama-sama kita tingkatkan quality of life ya, kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dan bagaimana caranya bukan hanya masalah tentang akademik saja, tetapi juga non akademik, sosial dan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lebih berkualitas. Itu sih sudah pasti. Dan salah satu caranya adalah mari bergabung dengan Genzi, Gerakan Generasi Z Indonesia, supaya kita sama-sama bersinergi untuk menciptakan Indonesia unggul, maju, sejahtera, dan tahun 2045 kita bisa menjadi leader yang hebat-hebat. Terima kasih, itu mungkin Pak Ade. Terima Iya. kasih. Ya, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Mbak Evi sebagai inisiator Genzi. Dan jangan lupa nomor handphone sudah ada. Telepon sekarang ini setelah nonton video ini dan daftarkan, dan langsung kita bergerak untuk kegiatan-kegiatan yang sangat positif untuk generasi Z khususnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan dengan generasi berikutnya sebagai motivasi kita. Terima kasih Mbak Evi, Terima kasih, waktunya sama-sama, sudah Pak Ade. saya diberikan. Terima kasih, dan kita akan kembali lagi pada episode berikutnya, baik dengan Mbak Evi atau teman-teman lainnya, mungkin juga generasi Z yang punya prestasi. Anda punya prestasi, segera gabung dengan Genzi, dan juga yang ingin dapat nilai lebih, gabung dengan generasi Genzi. Oke. Terima kasih Mbak Evi. Baik. Sebelum ditutup kita sama-sama salam Genzi ya. Ya. Salam Genzi seperti itu Pak. Oke gitu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Salam Genzi.